Welcome back to Diary Anak Kos. Hari ini kita mau bikin pizza yang simple banget. Bahannya aku pakai 550 gram terigu. Boleh pakai yang protein tinggi, tapi ini aku adanya protein yang rendah, jadi nggak apa-apa ya, pakai aja yang ada. Terus ini kita larutin dulu ragi 1 sachet kurang lebih 12 gram, ditambah sedikit gula 3 graman kurang lebih ya. Diadukin dulu sampai dia aktif. Terus garam sama terigu dicampurin di bowl, ditambahin dengan sedikit air, terus kita aduk dulu. Dan aku pakai mixer ya. Kalau kalian nggak pakai mixer itu nggak apa-apa, cuman karena aku lagi malas aja jadi pakai mixer gitu. Tambahin lagi sedikit demi sedikit airnya. Terus nanti setelah diaduk udah mulai tercampur, baru kita masukin air dan ragi yang udah tadi kita aduk bersama dengan gula. Mixer terus kurang lebih selama 10 menitan ya. Kira-kira kalau masih basah ya boleh ditambah lagi sedikit. Makanya tadi aku bilang tambahan tepungnya itu ngikutin aja sampai kalis gitu ya. Kurang lebih aku pakai total 50-100 gram tepung tambahan gitu. Oke, setelah cukup kalis kita uleni dengan tangan. Ini aku udah cuci tangan ya. Ditambah dengan sedikit tepung baik di bawah maupun nanti aku kasih juga di bagian atasnya sedikit. Jangan lupa tangan harus bersih dan dikasih kalau bisa tepung atau minyak. Mohon maaf ini kalau aku cara nguleninya belum profesional ya, maklum ya anak kos ya. Pokoknya ulenin aja gitu sampai bener-bener kalis gitu. Tambahin tepung lagi kalau masih terasa basah atau lengket gitu ya dari adonannya. Terus kita ulenin lagi sampai bener-bener kalis atau licin gitu. Oke, bulet-buletin adonannya, pastiin rata, nggak ada tepung yang masih menggumpal gitu ya. Terus di bawlnya tadi kita olesin pakai minyak. Kita taruh adonannya di dalam bowl tadi, olesin juga pakai minyak. Bagus kalau punya olive oil, cuman nih aku habis jadi pakai minyak goreng. Terus aku tutupnya juga nggak pakai serbet ya, pakai tutup panci yang ada bolongannya. Setelah setengah jam tadi dia ngembang 2 kali lipat ya, ditinju, cuman lupa ke video, maaf. Setelah itu kita ambil, terus kita ulenin sedikit lagi, kasih sedikit tepung terigu gitu ya, supaya nggak terlalu lengket. Terus kita uleni sampai benar-benar halus atau kalis. Nah setelah itu kita jadiin satu lagi, kita bulet-buletin gitu. Terus kita bagi, kalau ini aku bagi jadi 3 ya, dengan ukuran estimasinya sekitar 30 sentian gitu. Nantinya pizzanya diameter 30 cm gitu maksudnya. Nah setelah dibagi 3, dibulet-buletin lagi, terus kita resting atau kita diamkan. Kalau tadi kan 30 menit. Kalau yang ini, kalau kalian mau tipis, model-model kayak Italian gitu, aku sekitar 15 menit cukup didiaminnya. Tapi kalau mau yang agak bertekstur roti seperti American pizza, aku diamin sekitar 30 menitan. Nah sambil menunggu 15 menit itu tadi, kita sambil siapin isinya, topping-toppingnya. Tadi aku masak tumis bawang bombay sama daging giling, boleh ayam boleh sapi. Bumbunya cuman garam sama lada doang, karena nanti bakal dicampur dengan topping-topping lain dan tentunya tomato paste. Nah udah selesai, kita diamin tadi selama 15 menit ya. Ini yang pertama 15 menit aja. Itu kita pipih-pipihin si pizzanya ini. Aku nggak ada loyang yang bulat, jadi ya udah kita buletin manual aja. Terus kita kasih tomato paste yang bentuknya kalengan gitu. Aku beli sekitar 24 ribuan ya. Tapi kalau merek lain mungkin berbeda, disesuaikan aja. Terus kita tambahin taburan. Aku nggak ada parmesan cheese, jadi ya udah langsung aja kita skip ke daging yang udah ditumis. Terus ada jamur, paprika hijau. Terus yang pasti paling penting adalah mozzarella. Untuk topping bebas ya, suka-suka kita, setiap orang punya selera masing-masing. Dan jangan lupa kejunya yang banyak. Setelah dipanggang selama kurang lebih 30 menit, hasilnya kayak gini. Ini masih panas ya. Untuk yang 15 menit proofingnya terakhir tadi, itu hasilnya kayak gini. Masih crunchy banget dan tipis gitu ya, kayak Italian. Tapi aku nggak tahu sebenarnya
yang benar itu gimana, cuma ini versi aku aja, sebisanya seadanya aku. Nah, kalian nanti bisa lihat di akhir video, di proofing 15 menit itu hasilnya setipis apa, dan kalau lebih dari 15 menit atau sekitar 30 menit itu bakalan lebih tebal lagi. Nah, ini setelah kita potong hasilnya setipis ini, bisa kalian lihat ini crunchy banget, tapi untuk isiannya luar biasa sih. Kalau buat aku udah cukup gitu ya. Kalau misalnya mau diganti yang lain-lain, suka-suka kita aja. Nih tingkat ketebalannya bisa dilihat, sesuaiin selera kalian ya, mau suka yang tipis atau yang tebal. Ini yang 30 menitan.